Iya kan kalian sama tuh mau buka spesialisasi operasi plastik. Iya. Mau ke situ? Bisa jadi. Hah? Bisa jadi. Kita kasih solusi. Dok, Muslim Medica di rumah sakit Anda semuanya Muslim dokternya? Enggak. Kenapa? Enggak dokternya Muslim semua? Karena kita dalam bermuamalah tidak ada kewajiban harus sama Muslim. Oh, oke. Apalagi kalau untuk urusan medis ya. Urusan medis ini kan bukan sesuatu perkara yang semua orang bisa menalar gitu ya. Ada ilmunya. Sama seperti ilmu agama, kita nggak bisa nanya bagaimana cara sholat ke orang yang nggak paham agama. Begitu juga tentang kesehatan. Kita nggak mungkin nanya bagaimana menangani sakit gigi ke tukang sapu misalnya. Iya. Beda tuh. Beda. Nggak bisa dinalar. Semua harus dipelajari. Ada step-stepnya untuk pelajaran itu. Gitu. Dan itu hanya dipelajari di sekolah. Gitu. Jadi ini yang tadi dibahas sebentar tentang Rizky ini dari tentang tukang gigi ya. Tukang gigi sekolahnya sama nggak sama dokter gigi? Oh. Pasti nggak, pasti beda. Bisa jadi dia nggak sekolah. Bisa jadi dia cuman dapat ilmu turunan dari leluhurnya gitu. Atau mungkin dia pernah kerja di laboratorium, dia cuma tahu-tahu sedikit, langsung dia buka tukang gigi pasang behel, pasang gigi palsu. Nah itu yang bisa nyebabin tadi tuh korban tukang gigi itu. Bisa jadi mungkin dia ngambil di UI tapi pengennya ngincer market bawah. Nah itu gimana? Nggak bisa. Kenapa? Bisa juga. Jadi ilmu kedokteran ini bukan sesuatu hal yang bisa bermudah-mudah. Kita bermudah-mudah ya. Karena ini menyangkut dengan kesehatan badan kita. Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita menanyakan satu hal, tanya ke ahlinya, gitu. Kita menanyakan satu perkara, tanya ke ahlinya. Dan ini kita nggak bisa bermudah-mudah dalam hal ini. Kalau kita sampai memberikan fatwa atau memberikan jawaban yang tidak sesuai keahlian kita, tidak sesuai kompetensi kita akan mendapat dosa. Sama seperti Rasulullah pernah menyalahkan sahabat yang dalam perang terluka, lalu dia junub. Lalu sahabat disuruh disuruh mandi, akhirnya meninggal. Dan Rasulullah mengatakan kamu telah membunuhnya. Nah ini karena dia tidak paham tentang fikih, dia tidak paham tentang ilmunya. Nah ini yang saya sebutkan tadi tidak bisa bermudah-mudah. Nah makanya kalau kita bicara tentang kedokteran, kesehatan, kita harus paham betul dengan siapa kita bicara. Kalau dia dokter, kita bertanya tentang penyakit jantung, jangan bertanya kepada dokter gigi. Kalau kita bertanya tentang penyakit kehamilan, jangan bertanya pada dokter mata. Iya. Nggak nyambung. Nah, dari sini aja tadi menarik tuh yang lu bilang, Der. Jadi salah nggak melakukan 1, 2, 3 gitu. Nah, salah atau benar di mata masyarakat sekarang tuh udah nisbi ya, udah vague, udah abu-abu ya, salah benar. Contoh ketika kita bicara tentang ada dokter yang menyarankan satu vaksin tertentu yang belum ada dasar ilmiahnya, lalu masyarakat beramai-ramai mendukung dan menyalahkan organisasi profesi dokter yang nggak mendukung dia gitu. Nah ini masyarakat nggak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Karena tadi ilmu kedokteran itu kita nggak bisa bermudah-mudah. Untuk membenarkan seseorang butuh ilmu. Iya dong. Untuk menyalahkan seseorang butuh ilmu juga. Gitu. Jadi ini yang menarik untuk dibahas di masyarakat kita. Kedokteran itu bukan bukan seperti kita ngebahas kita ngebahas ngebangun rumah aja kita nggak bisa sembarangan kan. Ada hitung-hitungannya, ada drawingnya segala macam kan, beban koefisien beban segala macam sama. Kita nggak bisa semudah itu membicarakan tentang penyakit seseorang atau kesehatan seseorang. Nah ini menjadi panggilan juga buat kita. Ini tadi Rizky bilang kan, kita awalnya itu berdiri karena kita terpanggil gitu. Kita terpanggil, kita melihat di kalangan baik kalangan muslim maupun kalangan yang non muslim memandang kesehatan ini ada dua kutub yang berseberangan ya. Satu yang bermudah-mudah, satu yang bersulit-sulit. Bermudah-mudah itu tadi, dia nggak harus perawatan, dia kasih perawatan. Dia nggak harus pakai veneer, dia kasih veneer. Dia nggak ada indikasi untuk memperbaiki tampilannya, dia rubah dengan operasi plastik. Yang penting kan cuan. Nah, ada lagi kutub yang bersulit-sulit. Dia nggak mau sama sekali. Dia nggak percaya dengan dokter. Dia nggak percaya dengan pengobatan medis. Dia nggak percaya dengan kedokteran barat sama sekali. Dia maunya kedokteran timur aja. Maunya herbal-herbal aja. Nah ini juga
kutub yang sulit juga. Nah ini kita terbangun untuk bisa menyelesaikan masalah atau men-tackle atau membantu masyarakat dalam masalah dua sisi ini. Dari yang bermudah-mudah memang ini intinya adalah edukasi ya, maupun yang bersulit-sulit intinya ada edukasi. Jadi banyak masyarakat kita yang berpikir kalau dokter itu cuma kalau udah sakit. Oke. Ke dokter itu cuma kalau udah sakit. Walaupun banyak juga masyarakat sekarang yang udah kesadarannya sudah baik. Nah, padahal aspek kedokteran itu bukan cuma kuratif. Ada promotif, ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif. Rehabilitatif tadi yang disebut dibahas sama Rizky, bagaimana kalau giginya pecah dipasang veneer. Kalau giginya berjejal dipasang cekat atau behel gitu ya. Kalau aspek promotif dan preventif ini yang banyak masyarakat belum tahu. Wah, ini apa nih? Promotif itu adalah mempromot, memajukan, meningkatkan awareness, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pemahaman. Sehingga orang-orang bisa menjaga kesehatannya. Itu promotif, lebih banyak ke aspek edukasi. Lalu kalau preventif, aspek pencegahan. Bagaimana supaya kita tidak tertular penyakit infeksi tuberkulosis misalnya. Itu ada panduannya tuh. Jadi misalnya ventilasi di rumah harus baik, pencahayaan harus baik, lalu gaya hidup harus baik, termasuk bagaimana caranya supaya kita tidak terkena misalnya kanker paru-paru misalnya. Itu dilarang, tidak boleh merokok segala macam, itu sudah banyak pembahasannya. Nah, aspek-aspek ini yang masyarakat belum tahu atau belum engage ya. Jadi hanya ke dokter itu taunya kalau sakit dan akhirnya berobat itu mahal, sehat itu mahal. Wah, padahal ulah dia sendiri gitu. Gitu. Jadi ini yang menjadi kalau bisa dibilang ya, tadi Derry bilang, apakah kalau mau dokter cuannya harus bikin klinik? Enggak juga. Nah, ya itu. Enggak juga. Terus kalau dokter bisa mempromot kesehatan, sekarang kan banyak tuh dokter-dokter yang edukasi, lalu viral, lalu dia menjadi edukator kan, lalu dia menjadi figur. Banyak di TikTok banyak. Ya, kita nggak bicara tentang platformnya mungkin ya. Tapi kita bicara tentang bagaimana seorang dokter bisa bermanfaat dengan banyak cara. Tentunya bisa aspek promotif, bisa aspek preventif, bisa aspek edukatif, bisa aspek rehabilitatif. Nah, aspek-aspek ini yang perlu dibangun di masyarakat. Ini termasuk saya juga mengajak seluruh masyarakat bahwa rumah sakit atau klinik itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Ini bahkan bisa menjadi satu media muamalah ya, satu wahana muamalah kita dengan masyarakat dengan banyak aspek positif. Kalau saya bilang aspek positif bukan berarti harus berbentuk cuan ya. Gitu. Jadi kita bisa meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, kita bisa memberikan pelayanan kesehatan gratis, kita bisa membantu asatidz, ustadz-ustadz menjaga kesehatannya. Alhamdulillah kita di Muslim Medica diberi kesempatan oleh banyak orang-orang baik dan tentunya biiznillah oleh banyak orang-orang baik untuk bisa membantu. Contohnya kemarin ketika COVID kita bisa memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang terkena COVID gitu. Lalu kita juga diberikan rezeki untuk bisa membantu asatidz dalam menjaga kesehatannya. Paling mudah sekali kita bisa membantu asatidz tadi dalam urusan kesehatan gigi misalnya ya. Hal-hal seperti ini yang banyak orang belum lihat, sudut pandang kesehatan yang orang belum lihat gitu. Orang melihat kalau kesehatan itu pasti diduitin aja, semua diduitin gitu. Orang sakit diduitin gitu. Benar. Ini enggak, di sini kita bisa tolong menolong juga, kita bisa saling membantu dalam kebaikan gitu. Nah, kalau kita bicara tentang saling membantu dalam kebaikan, kita nggak harus punya klinik. Tadi kan Derry bilang ya. Apakah kita harus punya klinik untuk, apakah kita harus jadi dokter untuk punya klinik? Enggak juga. Gitu. Jadi kalau gue pengen buka klinik terus manggil kalian untuk kita sharing profit banget. bisa juga. Bisa banget. Kirain harus ada peraturan ya. Ada syaratnya. Syaratnya adalah kita nggak serta-merta menjadikan profit sebagai tujuan utama kita. Nah, itu dia syaratnya kerjasama. Berarti nggak bisa ngambil untung dong? Banyak. Untung pasti. Nah, ini yang orang nggak ngelihat ya. Orang pikir kalau kita bekerja secara sosial, misalnya kita bermuamalah secara sosial ya, orang pikir kalau kita beli barang seharga 1.000, yang namanya sosial harus kita jual 1.000. Ini salah. Stigmanya begitu. Padahal kalau kita beli 1.000 dan kita jual 1.000, yang ada kita rugi.
Ruginya apa? Kita nggak menghitung ongkos orang, kita nggak menghitung ongkos perawatan maintenance bangunan, kita nggak menghitung ongkos pengadaan barang. Kalau kita summarize semuanya, misalnya ongkos adalah 200, kita beli 1.000 dan kita jual 1.200, sosial nggak namanya? Oh, malah sosial itu ya? Sosial. Tapi yang jadi catatan adalah jangan sampai kita rugi. Karena kalau kita rugi, kita nggak bisa lagi tuh muterin uang untuk berbuat sosial lagi. Gitu. Ya, dapat. Ini yang orang kadang-kadang ngelihatnya, kalau kita mau sosial kita harus gede, kita harus punya duit banyak, kita harus siap semuanya kita bagi-bagi gratis. Enggak juga. Contoh ketika kita kemarin di COVID lagi tinggi-tingginya, kita mendapat banyak bantuan dari Muhsinin yang menitipkan dananya untuk bisa memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang terkena COVID. Nah, ini kan bagian dari sosial yang orang nggak ngelihat gitu ya, bahwa ada ya sosial kayak gini ya. Ada banget. Termasuk ketika kita memberikan pengobatan gratis kepada asatis, ini kan sosial. Contohnya misalnya asatis mengalami sakit gigi, lalu dia nggak berkesempatan berobat karena mungkin belum ada rezekinya. Nah, kita bantu asatis tersebut, ustadz tersebut untuk bisa memperbaiki kesehatan giginya sehingga dia bisa berdakwah. Nah, ini adalah aspek sosial yang yang besar sekali sebenarnya dampaknya gitu. Oke. Dapat ya. Soalnya stigma tentang dokter tuh seakan-akan ya lu bantuin dong. Nah, ya kan, ya lu bantuin kita nih. Nah, ya kayak gitu-gitu kan. Benar. Oke. Lah, terus jawabannya kira-kira apa tuh ketika dokternya misalkan muslim, nanganin juga dong pasien yang non muslim? Nanganin. Terkhusus di Muslim Medica ya? Of course. Jadi kita nggak eksklusif pasien muslim saja, enggak. Karena muamalah tadi. Karena muamalah yang mubah tadi kan. Dan kita juga nggak eksklusif tenaganya dokter muslim semua, enggak juga. Kita ada tenaga dokter yang non muslim. Oke, nah gitu. Soalnya gini nih, stigmanya menarik. Banyak mau ngomong ini kayaknya kesannya ya lo anggapnya di sini gue sebenarnya santai ya, cuma gue bingung kalimat-kalimat untuk disederhanakannya seperti apa. Mungkin mohon maaf kalau terdengar kasar. Banyak ikhwan-ikhwan yang kenceng. Ya, baik itu orang tuanya atau mungkin anaknya, ya let's say orang tuanya. Sehingga anaknya sakit nih misalkan. Terus dia nggak mau tuh bawa ke klinik yang memang oke, gue pengennya yang syar'i misalkan. Ya kan, tapi ternyata di rumah sakit yang mengklaim muslim itu, waduh nih dokternya nih non muslim nih, waduh nih ternyata nih gue maunya anak gue cowok nih, udah balik gitu kan, gue harus tanganin sama dokter yang cowok juga nih misalkan, atau mungkin cewek sama cewek dan lain sebagainya. Sehingga ketika memang dirasa-rasa tidak ketemu secara yang mungkin dikatakan syar'i, akhirnya bela-bela anaknya nggak berobat, bela-bela anaknya dicari lagi rumah sakit lain apa segala macam yang potensinya bisa membahayakan nyawa anaknya misalkan, atau nyawa atau mungkin kesehatan dan lain sebagainya. Itu gimana tuh menyikapi kayak gitu? Ya, ini yang tadi kita bahas masalah masyarakat harus pintar. Berarti promotif tadi? Ya, masyarakat harus pintar. Ada kondisi kesehatan, gangguan kesehatan yang masuk kondisi darurat. Darurat itu artinya tidak harus segera dilakukan pertolongan. Contohnya kalau kita jatuh misalnya, mau itu jatuh dari tangga, jatuh dari motor, mau itu lukanya cuma terkilir atau lukanya sampai gegar otak, ini darurat, gitu ya, darurat untuk diberikan pertolongan. Nah, dalam kondisi ini maka kita boleh tidak memilih dokter, gitu, karena ini darurat, harus dilakukan pertolongan segera. Oke, bentar, ini berarti udah ditanyakan sama ustadz kita. Oh iya. Oke. Ini harus segera dilakukan pertolongan. Kalau itu darurat tadi juga bertingkat-tingkat ya. Ada darurat yang mengancam nyawa, ada darurat yang nggak mengancam nyawa. Kalau darurat mengancam nyawa, ini udah pasti. Nggak harus menunggu ada dokter yang satu gender atau satu agama gitu ya. Ini harus segera dilakukan pertolongan. Kalau mungkin daruratnya hanya tadi terkilir atau hanya luka kecil, ya mungkin kita bisa menunda untuk dicarikan dokter yang sesuai dengan preference kita gitu ya. Terkait gender ya? Terkait gender atau terkait agama mungkin ya, keyakinan mungkin ya. Nah, ada lagi kondisi yang hanya sakit yang bisa perawatannya ditunda. Contohnya apa? Contohnya demam. Nah, demam pun nggak bisa, ada demam yang nggak bisa ditunda. Contohnya kalau kita udah demam karena COVID, nah ini nggak boleh ditunda lagi, gitu. Jadi memang masyarakat harus pintar. Dan pinter ini nggak bisa instan. Harus ada orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk mengedukasi. Nah, alhamdulillah kita di
di kalangan muslim ini sudah ada medianya di Roja ya, ada Tanya Dokter. Nah, itu juga itu sangat membantu bagi masyarakat untuk bisa lebih pintar atau lebih cerdas dalam menilai kondisi kesehatannya. Karena kalau enggak, sayang sekali tuh maksudnya gini ya, dokter itu nggak mungkin kan, rumah sakit itu nggak mungkin ngetokin semua rumah, Pak ada yang sakit nggak di rumah, Bu ada yang sakit nggak di rumah, nggak mungkin. Kita dokter pengen sebesar-besarnya orang-orang sehat. Iya. Tapi kalau ada orang sakit harus datang ke dokter, baru dokter tahu bahwa dia sakit gitu ya. Iya dong. Nah dia harus jujur juga, saya sakit ini, saya merasa ini, saya mengeluh ini segala macam. Nah kalau nggak seperti itu, pasien yang nggak pintar menyampaikan, maka dokternya juga nggak akan tahu gitu. Atau apalagi kalau penyakit psikiatri itu. Wah. Nah, penyakit psikiatri pasiennya harus menyampaikan apa yang menjadi keluhan dia, apa yang menjadi gangguannya dia, apa yang menjadi kendalanya dia, itu harus disampaikan, baru dokter bisa tahu. Nah, ini pasien harus pintar. Jadi harus ada orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk mengedukasi gitu. Supaya tadi jangan sampai ada kasus yang tadi itu, anaknya sakit cuman mau ke dokter yang satu gender, yang satu keyakinan, kalau bisa yang satu pengajian gitu. Wah, itu ngeri itu. Itu ngeri itu. Banyak gitu. Ya, begitu lah ya. Mungkin gue nggak bilang se ekstrim lo kaku atau lo kenceng gitu, ikhwan atau akhwat. Ya semoga Allah jaga kalian. Tapi maksudnya, iya coba, yuk lebih pintar lagi yuk gitu. Maksudnya tanya juga sebelum kita beramal ya, berilmu dulu lah. Gitu kan, jangan langsung gas gitu. Ya kayak begitulah, sampai akhirnya muncul juga mengenai vaksin. Wah, ini kliniknya nih. Wah, ini kliniknya Dokter Rizky mungkin udah mau jawab ya di sini ya. Ini kliniknya vaksin nih. Wah, mindset cuan nih. Ngambil peluang nih pada buka vaksin semua nih. Wah, berapa miliar tuh. Wih. Nah, Anda Muslim Medika buka vaksin? Buka. Oh, buka. Dapat cuan banyak ya? Ya. Loh, justru dengan cuman itu efek samping. Efek samping. Wih, dibalasnya dengan istilah kedokteran ya. Cuman itu efek samping. Iya. Gini, maksud gua kan dengan adanya lo buka vaksin kan artinya kan mendukung program pemerintah. Ulil amri kita, hafizahullah, Pak Jokowi gitu kan. Nah, gimana nih melihat dengan fenomena ini? Apakah memang klinik-klinik juga harus mengambil peluang dalam ranah vaksin untuk revenue stream? Ya, gue sih bahas bisnis aja langsung. Kalau seperti itu mungkin ya Dokter Fahri aja. Kalau ngindar sih dok, harus jawab dong. Apa Dokter Fahri lebih paham. Karena manajemen kedokteran, rumah sakit. Manajemen balik rumah lagi sakit. balik lagi. Tadi kita mau ngebantu orang, kan nggak mungkin kita nyerugi. Gitu. Oke. Nggak mungkin kita nyerugi. Nah, kalau gua bilang cuan itu efek samping. Maksudnya gimana sih cuan efek samping tuh? Bisa negatif, bisa positif dong. Ya. Efek samping kan nggak harus buruk dong. Efek samping adalah efek yang sebenarnya tidak terlalu diharapkan. Kita expect, antisipasi, tapi kita nggak terlalu harapkan gitu ya. Kalau dalam konteks ini kita jualan, nggak mungkin dong kalau nggak cuan. Kalau nggak cuan kita nggak bisa jualan dong, nggak bisa beli bahan dong, nggak bisa beli modal. Oh iya. Ya kan? Jadi kita harus cuan. Cuman seberapa besar cuannya itu yang menjadi konsiderasi kita gitu. Apakah kita mau cuan semaksimal-maksimalnya, cuan secukupnya, atau kita bisa cuan maksimal di satu sisi kita bisa nolong. Nah, ada yang kita gratisin. Gitu. Oke, sekarang juga kayaknya udah nurun gak sih? Nurun. Dalam kacamata bisnis vaksin deh. Itu nurun. Kenapa? Karena apa nih maksudnya? Semenjak Dokter Terawan punya vaksin sendiri? Enggak, sebenarnya kalau kita bicara vaksin kan ini kan kita bicara regulasi ya. Regulasinya itu sekarang vaksin itu baru yang tadi gua bicarain itu tuh vaksin yang di luar Covid ya. Enggak nih, gue lagi pengennya bahasa yang Covid. Bukan. Nah? Vaksin di luar Covid itu ada vaksin pneumonia, ada vaksin influenza. Sekarang lebih fokusnya ke vaksin Covid aja. Kalau vaksin Covid belum dibuka. Belum dibuka untuk. Tapi kalian ada di sini? Enggak ada. Tapi kalau kita bicara vaksin Covid itu semuanya masih diregulasi sama pemerintah. Jadi kalaupun cuannya nggak seberapa, masih diregulasi sama pemerintah. Karena nggak sembarang orang bisa vaksin Covid, nggak sembarang orang bisa nambah vaksinasinya. Jadi yang sudah diwajibkan itu kan ada 3, vaksin wajib 1, 2 sama booster.
maksimal ini aja. Orang nggak bisa mendapat vaksin keempat sekarang, kecuali dia jadi joki. Waktu itu kan ada kasus Oh, orang iya. 14 kali divaksin kan. Iya itu gara-gara dia jokin punya orang. Jokiin orang. KTP-nya KTP udah Iya. apaan gitu kan. Nah itu nggak bisa. Jadi masih diregulasi ketat sama pemerintah. Jadi nggak ada yang cuannya banget nggak ada. Nah kalau vaksin yang lain itu bisa. Vaksin yang lain tuh vaksin influenza, pneumonia itu bisa. Kita bisa ngambil untung di situ. Nah ini sebenarnya adalah momen kita ngambil, kalau kita bicara bisnisnya ya, itu ngambil untungnya. Kenapa? Karena dengan meningkatnya awareness masyarakat tentang kesehatan, kita lebih mudah untuk introduce tentang vaksinasi. Tapi ya tadi balik lagi, bukan berarti kita mau jualan vaksin untuk memanfaatkan orang sakit gitu, bukan. Atau memanfaatkan momen banyak orang sakit kita jualan. Ya itu hanya ini aja lah ya, variabilitas dari bisnis ya, ada naik ada turunnya. Ya kayak ada orang lagi lebaran nih, masa sih tukang sayur nggak jualan apa tuh namanya ketupat, kulit ketupat kan nggak mungkin. Terus kita nuduh, wah lu nyari cuan di musim lebaran lu. Nggak mungkin kan? Gitu. Ya ini opportunis lah ya. Opportunity lah, ini opportunity sebenarnya, opportunity aja. Oke. Ini menarik kita bahas mengenai branding deh. Karena memang dikasih solusi nggak lepas dari dua hal itu lah ya pengusaha, konten kreator yang memang keduanya juga butuh branding. Kenapa sih dokter-dokter tuh pelangnya tuh hitam putih? Fontnya juga kayaknya sama, mirip kayak notaris. Ya kan gitu juga kan? Yeah. Maksudnya coba deh lihat deh, lu pakai gituan nggak pelangnya, dok? Kan enggak. Wah, menyalahi aturan. Menyalahi aturan berarti. Batil. Mana coba? Mana fotonya? Ini. Tolong bapak-bapak yang terhormat yang berada di duduk para jajaran PDGI dan ID somasi kedua dokter ini. Saya pamit dulu ya. Karena menyalahi aturan tidak ada pelang hitam putih yang tulisannya praktek dokter dengan nomor praktek 03_sekian. Hah? Kenapa sih? Nggak pakai begituan? Nggak boleh kan? Ya kurang keren ya. Iya. Oh berarti kalau yang pakai gitu nggak keren? Enggak. Anda berani sekali. Berani sekali. Oh dokter zaman dulu itu. Atau jadul malah. Jadul. Masa sih? Itu bukannya malah jadinya buat trust juga ya? Wah ini kayaknya nih main-main nih paling nih Muslim Medika nih. Kan kalau ada pelang yang kaku itu kan, wah ini dokter sesungguhnya nih. Luar biasa. Gimana tuh menurut lo? Gimana Bang Fahri? Lu mah lempar dari tadi. Anda kontribusinya apa ya di sini? Lu lempar mulu. Banyak berdoanya sih. Gimana tuh maksudnya? Ini kaidah branding nih. Soalnya ini siapa tahu masukan juga buat teman-teman yang memang lagi ngambil jurusan dokter. Kan belajar branding juga dikasih solusi nih insya Allah nih. Nah boleh nggak ngeganti-ganti pelang? Gue pengennya warna hijau, gue pengennya warna biru gitu misalkan. Ya. Jadi pada prinsipnya gini. Oh tetap nggak jawab ya? Nggak jawab. Baru mau ya. Udah pindah soalnya. Jadi pada prinsipnya gini. Saya serahkan ke Rizky. Gantian gitu. Ya gimana? Ya pada prinsipnya kalau secara aturan nanti mungkin dibahas Bang Fahri ya. Dia lebih paham lah. Justru gue lagi pengen aturannya. Kalau aturannya beliau lebih paham. Oke. Ya nanti ke situ. Jangan berantem. Iya. Terus. Kalau secara branding rumah sakit atau klinik ya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar sebenarnya. Itu bukan hitungan dan aturan mutlak. Bukan. Masa? Itu normatif aja. Normatif itu artinya harus ada pelang. Jadi gini. Kenapa Dinkes mewajibkan ada tulisan praktik dokter atau klinik utama? Karena pada saat regulasi itu dibuat, orang belum ngerti tentang branding ya. Oke. Orang belum ngerti. Regulasi itu dibuat justru keuntungan ada pada provider. Dinkes melihat jangan sampai pasien nggak tahu kalau di sini ada klinik. Oh itu aja alasannya? Iya itu aja alasannya. Lalu coba kalau kita mungkin kalau Diri ada kesempatan atau mungkin teman-teman juga tahu ngurus izin praktek dokter. Sorry di sini dok. Ngurus izin praktek dokter harus ada denah ruangan. Oh gue baru tahu tuh. Denah ruangan itu minimal 1, ada ruang pendaftaran, lalu ada ruang tunggu, lalu ada ruang praktek dokter, ada ruang ruang istirahat dokter, ada ruang sterilisasi alat. Kenapa Dinkes sampai membuat sedetail itu? Tujuannya adalah supaya nggak miss management di provider. Oke. Jangan sampai nanti ada klinik nggak ada ruang tunggunya.
nggak lucu kan gitu. Jadi ini normatif. Masa nunggu di pinggir jalan? Nah, masa nongkrong kan. Jadi ini normatif sebenarnya. Iya. Oh iya tuh makanya kalian ada kopi bian ya. Kopi bian. Jadi itu salah satu gimana kita nyiasatin ruang tunggu supaya estetik gitu ya. Ruang tunggu yang menjadi bagian dari kafe juga, bagian dari ruang tunggu juga gitu. Jadi ini bagian dari branding juga sebenarnya gitu. Jadi yang ditetapkan sama Dinkes itu normatif sebenarnya. Normatif itu artinya adalah normnya aja. Norm itu apa ya? Yang wajarnya, yang lazimnya ada gitu ya. Bukan berarti bentuknya harus plek kayak gitu. Sama kayak pelang dokter yang praktek di dalamnya kan? Iya. Itu kan juga begitu juga tuh ketika kita masuk ke klinik, apotek, itu jadwal praktek hitam putih juga tuh. Kalau zaman dulu jadwal praktek dokter tulis satu-satu tuh. Dokter Rizky hari Senin jam 9 sampai 12, hari Rabu 9 sampai 12. Nah, sekarang nggak ada. Sekarang diganti sama display di TV gitu. Sekarang diganti display di TV. Karena secara branding lebih masuk kontemporer kan, branding secara ilmu branding kontemporernya masuk. Kalau kita pakai kayak gitu orang udah nggak trust, kurang trust hari gini. Nah, regulasi di Dinkesnya nggak catch up sampai sejauh itu. Gitu. Font juga sama ya? Font juga. Nggak harus yang kayak Time News Roman, Arial. Gue pengen Poppins, gue pengen Anton, Montserrat yang kekinian gitu loh. Canva banget gue. Itu boleh kan? Boleh. Oke, asal mudah dibaca ya. Asal mudah dibaca. Tadi normatifnya adalah ada papan nama dokter, ada jadwal praktek dokter, ada edukasi tentang rawat jalannya, ada edukasi tentang rawat inapnya. Sama seperti yang ada di rumah sakit hari ini. Kalau teman-teman lihat, semuanya kan ada benang merahnya, ada signage-nya, ada ada rawat jalan, ada area rawat jalan, ada area rawat inap, ada area operasi, ada area steril. Secara garis besar normnya harus mengikuti apa yang di Dinkes. Tapi bagaimana kita present ke pasien, maka itu ya sesuai dengan kaidah branding yang kita anut. Oke. Ini tadi ngomongin ada ruangan-ruangan, ada yang bedah, gigi dan lain sebagainya. Kalau untuk gigi palsu itu gimana dalam agama? Nah, ya kan tadi udah. Enggak. Maksudnya selain hukum. Iya, maksudnya kan banyak juga orang pakai gigi palsu. Misalkan kalau udah meninggal, nah ini yang mau gue bahas nih. Apakah harus dicabut apa enggak? Bukan hukum ya. Bukan hukum ya. Apakah dicabut apa enggak nih kalau meninggal nih? Nah, terus kalau gigi yang emas gimana nih? Zaman dulu nih orang tua kita. Gitu. Macam-macam lah. Itu kan butuh edukasi juga nih orang-orang. Iya, jadi masalah gigi palsu ini juga pertanyaan yang paling sering juga ya ditanyakan sama pasien-pasien. Bahkan banyak yang sampai menunda perawatan karena pas ditawarin kita harus bikin gigi palsu nih Pak karena gini karena ada konsekuensinya kalau nggak pakai gigi palsu bisa berbahaya. Dia sampai ngomong, oh ya udah kalau gitu saya tunggu saya tanya Ustadz dulu gitu. Pasiennya bisa kayak gitu. Oh ya udah kita kadang kita jawabnya, oh iya silakan ditanyakan ke Ustadznya. Tapi kita juga ada nih artikel, kita kasih artikel juga sekalian fatwa-fatwanya. Nah masalah gigi palsu tentu ini tadi udah dibahas ya bahwa secara hukum asalnya itu dibolehkan gitu ya kalau ada defek, karena ada kehilangan gigi dan lain-lain. Nah tadi kan kita bahas gigi palsu ada dua ya, ada yang permanen, ada yang lepasan. Yang lepasan ya bisa dibuka kapan mau, kayak di film-film tuh biasanya ada kakek-kakek yang giginya copot. Gitu. Nah itu gigi palsu yang lepasan. Kalau yang permanen itu ada macam-macam, ada yang namanya bridge ya kayak dibuat jembatan, ada yang crown tadi termasuk palsu ya? Yang kita bahas tadi veneer itu termasuk gigi palsu juga. Termasuk gigi palsu juga dan juga ada implan yang paling yang paling bagusnya lah ya. Dia itu jadi giginya itu ditanamin di tulang, terus dari bahannya binikel titanium gitu ditanam ke tulang, baru dikasih crownnya gitu. Nah kalau kasusnya seperti ini, para ulama aja menjelaskan kalau yang lepasan tadi nggak apa-apa untuk dicopot aja gitu. Karena kalau meninggal, kalau meninggal. Ini konteksnya meninggal ya? Ya. Kalau meninggal itu dicopot aja gigi palsunya. Dicopot, karena kan ya lepasan kan memang mudah untuk dicopot dan nggak ada gunanya juga dibawa. Kalau susah? Nah kalau susah tadi yang cekat. Itu didiemin aja nggak apa-apa? Dibiarkan. Karena nanti susah, itu harus dioperasi dulu mayatnya. Harus dibuka dulu, harus dicabut dulu gitu. Nanti memang dibolehkan oleh para ulama. Dan yang tadi menarik juga sebenarnya kayak seberapa darurat sih ya kayak gigi palsu gini.
jadi gigi lah, di gigi dulu juga sebelum sekarang ini kan udah ada pakai bahan-bahan yang lebih bagus ya dari emas ya. Dulu juga kita pakai emas. Jadi orang-orang dulu kalau giginya patah atau kenapa tuh pakai emas. Oh iya, gue pikir buat gaya-gayaan tuh dok. Oh enggak ya, bener ya, bisa ya? Nenek kita, kakek kita dulu kan gigi palsunya emas tuh. Iya. Oh berarti boleh nih pakai gigi palsu emas. Sekarang banget ya, saya mau pesen. Kalau sekarang, nah pertanyaannya menarik nih. Kalau sekarang di zaman sekarang ini yang udah ada substitusi bahan lainnya udah banyak selain emas, apakah laki-laki masih dibolehkan menggunakan emas untuk gigi palsunya? Nah, itu pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus ya. Kita tunggu di tayangan berikutnya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Enggak. Dia kata ada iklan. Ada iklan. Masih yang mau klik ke sini gini. Oke, gimana? Ya saya nggak bisa jawab. Ya, gue udah nungguin. Lu udah mancing-mancing. Pertanyaan yang bagus. Coba gimana rasanya begini? Ujung-ujungnya gak ada jawaban. Ini yang jawab harus Ustadz ya. Karena kan kalau dari penalaran sementara, buat apa kita pakai emas lagi? Oh iya. Buat apa? Iya, mendingan pakai sutra. Buat apa? Udah nggak ada esensinya lagi kalau sekarang. Jadi udah nggak perlu. Dan secara hukum sepertinya lebih baik nggak kita tinggalkan untuk emas gitu. Cuma nanti ditanyakan ya ke ahli-ahli fikih kita ya. Iya, boleh. Saya mendahului. Iya benar. Sebenarnya masih banyak ya pembahasan kayak gini-gini kan. Terkait misalnya nanti Dokter Rahinul Baharin bisa kesini misalnya. Iya dong, harus. Iya kan? Atau dokter-dokter atau psikiater yang memang bahas tentang fenomenal LGBT. Iya. Kan di Muslim Medica juga ada psikiater ya kan? Ada. Psikiater ada kan? Nah itu bisa dibahas tuh mengenai LGBT tuh. Nanti kapan-kapan kita undang di sini deh. Dokter Ahmad kan? Iya. Oh saya mau Dokter Ahmad mau. Baru kenal tadi. Itu pun Anda yang jelaskan. Iya kan? Jadi di Muslim Medica tuh layanannya ada apa aja nih dok? Untuk sekarang ini yang sedang berjalan itu adalah gigi dan umum ya. Gigi dan umum aja. Jadi untuk spesialis belum. Kita lagi proses. Jadi Muslim Medica itu memang lagi mau proses menjadi klinik spesialis juga, klinik utama. Tapi sekarang masih klinik pratama. Oh, jadi ada utama, pratama. Ada pratama, ada pratama, ada utama. Gitu. Pratama itu di bawahnya itu, utama. Utama tuh kalau ada spesialis. Oh, jadi komplek Kemang Pratama tuh tadinya klinik gigi. Itu dia menarik. Bisa naik jadi klinik Kemang Pratama, Kemang Utama. Oh, Kemang Utama ada lagi. Oke, nah terus nih poli gigi, poli umum, medical check up, vaksin, suntik vitamin C, rapid dan swab. Waduh, ada ngomong soal rapid saya agak trauma. Karena pertama kalinya saya cek di sini ternyata saya positif COVID. Nah, itu. Apakah ini jebakan Anda ya? Supaya saya tidak bisa konten lagi. Nah, dulu kan belum ada kasih solusi. Iya betul. Terus berarti poli umumnya semua ya? Poli umum ya semua ada. Konsultasi penyakit dalam biasanya, terus ada ear cleaning gitu, ada gizi. Semua dokter yang perempuan pakai hijab. Ya. Sesuai dengan namanya Muslim Medica. Target marketnya berarti nggak harus Muslim juga Muslim. Atau gimana nih? Kita target utamanya ya kalau kita bicara bisnis ya, strategi marketing utama kita masih menyasar kaum Muslim entusias gitu. Oke. Jadi kan kalau dulu nih ya kita main Facebook Ads juga lah ya. Yeah. Facebook Ads ini kan bisa menyasar orang-orang dengan interest tertentu. Gitu. Iya. Jadi kita kumpulin tuh interest yang sukanya sama Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C gitu kan. Kita kumpulin interestnya terus kita iklanin. Nah tentu ngiklan di kedokteran nih yang perlu diperhatikan juga ya, di kesehatan di klinik nih. Itu nggak bisa sama dengan bisnis pada lainnya karena kita diatur oleh hukum. Oh emang iya? Kode etik kedokteran. Contohnya kalau misalnya kalian ada di klinik gigi, berarti boleh nggak kalau ngambil bentuk iklannya dengan misalkan lagi kamera sedekat gigi, ditompok di sini tetap, habis itu diliatin gusinya, berdarahnya lagi ngebersihin karang, itu boleh nggak? Itu kalau di aturan Facebook Ads juga bisa ya, nggak bisa keluar dia. Akan ditolak. Kenapa? Dia nggak bisa, dia menolak untuk adanya suatu bagian tubuh manusia yang terlalu diekspos gitu loh pokoknya. Yang menimbulkan apa? Darah misalnya? Ya darah atau yang sesuatu yang gore gitu ya bahasanya ya. Terlalu sadis. Fit bisa, tapi fit bisa ya. Apa? Di fit bisa ya. Di fit juga bisa juga. Di fitnya kalau nggak ngiklan ya. Organik bisa. Organik bisa. Oke. Cuma nanti kalau terlalu ada darah-darahnya dia akan sensitif konten gitu. Sering kalian kayak gitu?
Saya nggak pernah ngiklan dengan cara seperti itu. Enggak, di feed organik. Di feed jarang. Saya ada cuma before after perawatan gigi. Kita ngomongin bentar dikit mengenai feed. Kan kalian Muslim Medica nih. Artinya gimana caranya berkonten tanpa pada pelanggaran syariat? Ya kan, misalkan kan terkait dari gigi kan lu pasti akan mengekspos bagian mungkin before afternya, mungkin lu lagi perawatan gigi yang memang berantakan atau mungkin sensitif, macam-macam deh. Itu kan harus tampilin ya. Tampilin siapanya? Si ininya, bentuk mukanya kayak. Maksudnya kan kita di sini memuliakan wanita. Iya. Agar kita simpan rapat-rapat nih. Lu gimana sih? Coba dong kasih tips dong. Ini fit lo ya? Iya. Oke. Oh, berarti batasannya kayak gitu. Cuma di expose aja di bagian tertentunya. Oke, tapi model-model pakai tetap cowok ya? Coba ke bawah. Nah, tuh kayak gitu tuh. Oke, ini kasih solusi juga buat teman-teman yang memang lagi bangun klinik misalkan tanpa ada pelanggaran syariat kayak gimana sih gitu palingan. Bisa ternyata ya? Bisa tuh ada. Tuh gigi berlubangnya tuh kan ada before after. Ini boleh ya? Nah, tuh ada yang tambalan depan tuh kita lihat tuh. Mana sih? Itu. Oh, ini. Oke, ini namanya apa? Implan bukan? Bukan, ini gigi, ini tambal biasa sih. Tambal ya. Oke. Tambal kan. Oke, nice. Dan ya seperti itu lah. Oke. Intinya sih kalau sebenarnya kalau secara syariatnya ya tadi ya sama pada bisnis pada umumnya ya. Kita cara ngiklannya itu ya nggak ada musik, nggak ada tidak menampilkan aurat cewek cowok gitu ya. Auratnya tetap tidak boleh ya. Terus umumnya sama lah. Cuma yang di medisnya ini yang justru orang-orang kadang kurang bisa nih. Misalkan kalau di kesehatan tuh kita tidak boleh menyajikan kesembuhan gitu. Kayak berobat di Muslim Medica untuk menyembuhkan sakit A, B, C kayak gitu. Pasti menyembuhkan penyakit ini gitu ya. Gini obat ini ampuh menyembuhkan ini. Itu tidak boleh. Nggak boleh kan itu bukannya bagian dari edukasi. Maksudnya obat ini dapat menyembuhkan itu nggak boleh. Nggak boleh. Dapat menyembuhkan. Gak boleh, coba gimana? Coba Fadol Ustaz. Aduh, beban langsung beban. Gimana? Saya doa kafaratul majelis dulu ya. Udahan dong, bubar nih majelis nih. Gimana? Iya, karena nggak ada yang 100% tuh, nggak ada yang 100%. Bilangnya gimana berarti untuk bahasa marketing narasinya? Kita nggak pernah bilang bahwa untuk ini maka untuk bisa sembuh maka harus ini gitu. Ada banyak layer-layer usahanya, ada layer-layer ikhtiar itu ada. Jadi mulai dari gaya hidup, makanan, aktivitas fisik, lalu selalu seperti itu, seperti itu. Jadi apakah dibilang aktivitas fisik untuk menurunkan kolesterol harus aktivitas fisik saja? Oh enggak, namanya kolesterol itu kan dari makanan, berarti dietnya juga harus diperbaiki. Aktivitas fisik juga harus ditambahkan dilakukan. Lalu kalau memang kadar kolesterolnya sudah mencapai batas tertentu maka harus diberikan obat-obatan anti kolesterol. Lalu kalau memang dia ada keterlibatan organ lain dalam penyakit yang disebabkan oleh kolesterol itu maka dia harus ada upaya-upaya lain gitu. Jadi memang kita nggak bisa bilang bahwa obat itu sendiri akan menyembuhkan gitu. Kita nggak bisa. Kalau dibilangnya insya Allah obat ini dapat menyembuhkan begini yang tentunya semua ini hanya ikhtiar. Semua hasil di tangan Allah. Bisa, tapi akan ada misleadingnya. Akan ada misleading. Orang hanya akan berharap dari obat tersebut. Sedangkan faktor-faktor yang lain nanti dia nggak lakukan. Tambahin lagi kalau gitu. Insya Allah obat ini dapat menyembuhkan penyakit ini. Tentunya biiznillah karena Allah. Tolonglah, ini hanya ikhtiar dan hanya engkau harus mentauhidkan kepada Allah, tidak boleh bergantung pada obat ini. Yuk, saya mohon kalian tingkatkan kajian tauhidnya. Itu gimana? Susah ya jadi dokter ya. Saya nanya. Jadi makin susah ya, nih boleh kerjaan iklannya dokter. boleh gitu, cuma nggak ada yang baca iklan. Panjang banget. Dan memang platformnya kan ini kerananya khusus itu karena ustadz nanti deh. yang baca itu akan ngeliat kok ini nggak ada HR-nya di bawahnya. Nah, dikirain hadis hadis. riwayat. Misalnya potongan hadis. Iya. Gue tua banget ya. Harus bijak lah kita lah. Oke, ini ada layanan yang paling baru apa di sini atau mungkin apa yang mau diangkat muslimmedica.com fokusnya di webnya atau mungkin sekarang lagi fokus kemana sih? Itu ada. Ini bantuin teman-teman sehat lahir batin loh.
Ya, kami merawat Anda seperti kami merawat diri sendiri. Masya Allah. Karena nikmat harus dijaga. Oke. Jadi ini solusi nih teman-teman, wadah nih di Tebet ya kan? Ya Tebet. Iya kan bareng sama Kopi Bian juga, atasnya Mikael Training Camp gitu kan. Soalnya apa? Mikael Training Camp sendiri kan kenapa sih di klinik ada camp gitu. Iya kan satu bangunan ada Kopi Bian sama ada Training Camp. Ya, jadi sebenarnya kan sejarahnya juga Mikael Training Camp ini kami ajak gitu ya. Jadi kita yang ngajak memang dari awal. Ayo bikin camp yuk di sini. Padahal kan kita klinik. Jadi pertanyaan kan. Ngapain klinik bikin training camp gitu? Harusnya pelayanan kesehatan aja. Nah, itulah karena kita memang secara value Muslim Medica ini menjalani atau prosesnya itu ke wellness. Jadi mulai dari mencegah ada datangnya penyakit gitu. Bukan datangnya penyakit, mencegah agar kita tidak sakit dulu. Dari mana ya? Olahraga. Preventif. Oh, dari 5 tif tadi tuh ya. Apa tuh? Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah, 4 apa 5 ya? Besok saya uji lagi. Iya. Oh, oke. Makanya ada training camp. Hubungan sama kopi apa kalau kopi? Kopi buat santai. Biar suasana di klinik itu kok biasanya selalu menyeramkan, selalu ini. Jadi kita bikin suasana yang santai, yang lebih orang tuh kalau nunggu, kalau memang harus ternyata harus nunggu, ya dia nunggunya juga enak. Kita kasih kopi gratis biasanya. Oh gitu. Pasien gigi, pasien umum yang berobat kita kasih minuman gratis. Kok kemarin gue bayar? Soalnya swab. Enggak, gue bayar kopi, air mineral, roti, keripik, sama mie Aceh, sama nasi goreng, bayar. Lu berobat? Berobat apa makan lo? Emang nongski aja. Beda bayar itu buat pasien. Oh iya. Pasien. Apa perlu sakit dulu biar bisa gratis? Ya udah sakit. Jangan dong. Jangan. Ya langsung aja kunjungi teman-teman ya di Instagram ini solusi banget buat teman-teman terutama yang muslim Masya Allah nih ya. Di situ ya Insya Allah. Oh iya, satu lagi belum dibahas yang namanya klinik atau rumah sakit. Itu kan identik dengan asuransi. Nah, hati-hati. Anda tahu hukum asuransi kan? Harus bayar per bulannya. Padahal Anda tidak sakit. Anda dipastikan keluar duit. Anda melakukan seperti itu nggak, wahai para dokter yang terhormat? Ya Allah. Temukan jawabannya di setelah yang berikut. Nggak ketipu lagi. Anda pakai itu nggak? Asuransi, kerjasama dengan asuransi. Iya kan mau nggak mau ngeklaim gue pakai asuransi ya, kan ada marketnya yang muslim juga masih ada yang pakai asuransi kan, mungkin belum teredukasi dengan baik. Iya, kalau untuk asuransi mesti dipahami dulu ya secara hukum kan, kalau secara hukum fikihnya memang sepakat ya mungkin nanti Ustadz Ami atau Ustadz ahli fikih lainnya yang menjelaskan tentang asuransi ini ada ribanya, ada gorornya, ada maisirnya dan zolim, ada empat-empatnya. Mantep tuh. Nah kita untuk taken kontrak dengan mereka misalkan atau membuat kesepakatan perjanjian dengan mereka tentu tidak boleh ya, harus ada batasannya gitu. Mau marah dengan mereka harus ada batasannya. Mereka nih si PT asuransi ini. Betul. Tapi kan ganggu revenue stream kalian dong. Kan kalau orang tiba-tiba datang bisa klaim pakai asuransi nggak? Oh mohon maaf kita nggak bisa nih. Pasar kita nggak di situ. Tapi, nah ini harus dijelaskan lagi nih biar lebih clear lagi. Kalau sekedar menerima pasien yang dia menggunakan asuransi, menerima itu boleh. Dan dia bayar ya pakai asuransi, misalkan. Jadi pasien punya asuransi X dan waktu habis berobat dari kita selesai, udah bayar pakai apa? Ya itu urusan dia. Itu nggak ada masalah kita. Loh bukannya sama aja? Beda. Bayar di mananya nih? Bayar di Muslim Medica nanti yang bayar asuransinya gitu, paham nggak? Bedanya apa ya? Gue belum nangkap nih. Jadi gini, yang pertama yang nggak dibolehkan itu kalau kita kerjasama langsung sama perusahaan ke perusahaan. Asuransi. Lu B2B sama asuransi. Di sini kita bareng sama asuransi X, Y, Z. Nah, bikin kontrak. Ya. Kan pasti kan ada hubungannya sama revenue dan profit-profitan kan. Jadi kan kalau dapat dari sini gue dapat persentase sekian gitu lah ya. Kalau gitu nggak boleh. Itu nggak boleh. Berarti kalau elunya misalkan gue dibayarin nih sama asuransi X nih. Dia bawa ya datang gitu, random gitu ya bawa. Saya bayarnya pakai asuransi, pakai apa gitu, ya itu terserah dia. Emang ada asuransi yang di rumah sakit lu nggak kerja sama gitu bisa? Bisa. Sama konteksnya kayak gini. Misalnya lu kerja di PT Kasih Solusi gitu ya. Dan kesehatan lu di cover sama HRD PT Kasih Solusi. Lu datang berobat ke kita,
nanti bilang saya di cover sama perusahaan saya. Iya, iya. Nah, gitu sama konteksnya. Oh iya. Nah, Oke. gitu. Mau urusan di luar lu udah berlepas ya? Iya, gitu. Oke, iya. Kebayang gua mau gua kayak gimana, lu udah berlepas tuh. Sama Jadi intinya tadi di positioningnya, karena kita nggak pernah ngerasa kehilangan loss of income sih, karena kita nggak pernah ada income dari situ. Oke, menarik. Iya, jadi karena emang positioning kita nggak di situ. Positioning kita nggak di situ. Dan alhamdulillah sih ya masih hidup lah sampai sekarang. Masya Allah, biiznillah. Masya Allah. Ya memang jadi salah satu kenapa saya dan teman-teman ini mencoba untuk membangun Muslim Medica ya. Dan sebenarnya penawaran-penawaran untuk ayo kerja di rumah sakit sebagai ini sebagai itu, bikin pelayanan kesehatan sama orang-orang di luar, teman-teman ngaji ini banyak. Cuma 100% yang nggak bisa lepas dari asuransi masalahnya gitu. Jadi dan pendapatan klinik-klinik saat ini ya yang di umumnya di masyarakat ini, klinik yang ada itu 70% dari asuransi pendapatannya. Gitu. Makanya waduh ini uang panas semua nih gitu kan. Makanya kita mencoba kita breakthrough. Kita harus memberikan sesuatu ya kepada umat ya biar bisa punya sesuatu yang klinik nih yang sebenarnya ayo bisa loh kita bikin tanpa harus tekan kontrak sama asuransi, sebenarnya bisa kok. Oke. Kan mau scale up juga katanya Muslim Medica ya? Iya, insyaallah. Mau ada klinik yang klinik utama spesialis ya. Di mana? Di situ juga? Di situ juga. Oke. Jadi memang untuk secara progres ya di Muslim Medica ini kita lagi yang pertama itu memang mau meningkatkan menambah spesialis ya. Jadi kan kemarin kan sempat ditanya, ayo kenapa bikin cabang yuk, cabang. Enggak, kita lagi fokus di Tebet. Kita mau bikin spesialisnya dulu. Kita yang pertama. Yang kedua, memang strateginya adalah kita memang mau beli ininya dulu lah, rumahnya dulu lah buat mengamankan gedungnya, gedung Muslim Medicanya itu. Iya. Nah, baru nanti insya Allah nextnya kita kalau udah firm ya di situ, kita pelayanan spesialisnya sudah benar-benar udah jalan semua, udah mana kita bisa pilih-pilih mana yang terbaiknya. Baru kita akan insya Allah selanjutnya bikin cabang lagi. Wih, franchise? Belum tahu. Belum tahu ya. Iya, apa kira-kira layanannya? Beda plastik misalnya? Baru disinggung. Panas lagi. Di podcast Aderi ini panas ya. Padahal AC-nya ini. Iya kan kalian sama tuh mau buka spesialisasi operasi plastik. Iya. Mau ke situ? Bisa jadi. Hah? Bisa jadi. Anda menghalalkan operasi plastik perubahan wajah. Nah, ini kurang cerdas ini. Kita bahas di lain kesempatan ya. Berarti siap. Boleh operasi hidung ya? Enggak. Ini syubhat guys. Sabar dulu Ini harus dikelirin dulu nih. Ini belum ada jawaban apa-apa nih. Cuma mungkin ya enggak tahu, nanti kita dilanjutin di lain kesempatan kali ya. Iya. Ya minimal dagu lah. Kayak podcaster sebelah. Kita kasih solusi.